Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi terkait operasional bioreaktor. Kemarin sudah sempat disinggung ya, satu variasi dari reaktor batch, yaitu fed batch. Jadi pada dasarnya, operasi fed batch ini umum dilakukan apabila ketika Anda melakukan proses fermentasi secara batch biasa, selnya itu mengalami gangguan. Gangguan ini bisa diakibatkan oleh inhibisi substrat ya. Jadi kalau Anda memberikan substrat di awal dengan konsentrasi yang cukup tinggi, selnya mungkin bisa mengalami inhibisi substrat, sehingga pemberian substrat harus diatur secara berkala dengan konsentrasi rendah, tapi diberikan secara berkala, atau selnya mengalami gangguan dari produk yang dihasilkan. Sehingga adanya produk dimungkinkan dia mengganggu enzim yang ada di metabolisme si sel tadi, kemudian pertumbuhan selnya menjadi terhambat. Sehingga kalau seperti itu, produknya harus diambil secara berkala. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa variasi dari proses fed batch. Jadi kita akan lihat pada intinya Anda bisa memberikan substrat itu secara berkala atau kontinu. Kemudian kalau effluentnya atau produknya itu dikeluarkan secara batch. Dan proses ini bisa diulang-ulang atau yang kita sebut dengan repeated fed batch. Atau bergantian ya, jadi antara yang masuk dengan yang keluar itu dilakukan bergantian, yang sering juga disebut dengan sequencing batch. Nah, karena prosesnya seperti ini, volume di dalam reaktor itu nanti akan berubah ya terhadap waktu ya, karena adanya penambahan substrat maupun pengurangan effluent, maka proses fed batch ini sering disebut dengan variable volume. Kemudian karena ada yang masuk, ada yang keluar, sering juga disebut dengan sistem semi-continue. Nah, karena di sini Anda lihat ya dari proses ini, jadi secara umum di dalam reaktor tangki batch ini ada sel, kemudian ada substrat, kemudian ada produk ya dengan konsentrasi tertentu, kemudian volume awal sebesar V0. Nah, kemudian ada penambahan aliran umpan. Di sini prosesnya secara kontinu ya, dengan laju alir sebesar F dan konsentrasi substrat awal sebesar S0. Ya, nutrien diumpankan dengan laju alir F dengan konsentrasi S0. Apa yang terjadi kalau karena ini prosesnya adalah tangkinya tertutup ya, tidak ada aliran keluar, maka volume akan berubah. Ya, volume akan berubah. Kemudian Anda juga masih bisa menggunakan persamaan ini, bahwa konsentrasi itu kan massa per waktu ya. X itu kan satuannya gram per liter. Jadi massa per volume. Bahwa konsentrasi sel itu kalau Anda punya nilai yield maksimumnya, ya, yield maksimum untuk pertumbuhan sel ya, maka konsentrasi sel itu akan sama dengan konsentrasi sel awal ditambah yield dikalikan delta konsentrasi substrat. Ini persamaan ini masih berlaku. Ya. Kemudian kalau konsentrasi substrat akhirnya itu jauh lebih kecil daripada konsentrasi substrat awal ya, maka konsentrasi selnya akan mencapai konsentrasi maksimum. Ini yang disebut dengan XM. Jadi S-nya jauh lebih kecil daripada S0, sehingga nanti dianggap mendekati 0, dan X-nya akan jauh lebih besar daripada X0. Sehingga konsentrasi sel maksimum itu akan sama dengan yield dikalikan konsentrasi substrat awal. Ini juga masih berlaku ya, dua persamaan ini. Oke, nah sekarang apa yang terjadi dengan proses fed batch? Bedanya dengan batch biasa, volume kan berubah. Jadi volume itu akan menjadi fungsi waktu. Nah, sebelum konsentrasi, jumlah atau massa sel ya. Tadi kan kalau konsentrasi itu adalah massa dibagi volume.
Karena sel itu tumbuh, maka massa sel itu juga merupakan fungsi waktu. Nah, massa sel ini dinotasikannya pakai XT. Jadi hati-hati ya di buku Schuler-Kargi yang ada notasi superscript ya. Superscript T ini adalah massa sel sebagai fungsi waktu. Ya, jadi massa sel itu berubah terhadap waktu, volume sel itu juga volume reaktor itu juga berubah terhadap waktu. Nah, massa sel ini adalah volume dikali konsentrasi. Ya, jadi hati-hati dengan satuannya. XT, X subscript T, itu adalah massa sel atau jumlah sel pada T tertentu. V itu adalah volume reaktor pada T tertentu. Nah, dari sini kita coba untuk menyusun neraca massa. Sebelum masuk ke neraca massa sel, Anda perlu mengingat bahwa perubahan volume di dalam reaktor itu akan sama dengan laju alirnya. Ya. Jadi dV per dt itu akan sama dengan laju alir. Atau V sebagai fungsi T menjadi ini. Volume awal ditambah laju alir kali waktu. Integrasi biasa ya. Nah, konsentrasi ya. Kalau konsentrasi sel di dalam reaktor pada waktu T itu adalah ini. Dibalik ya, karena tadi XT adalah X dikalikan V, maka X adalah XT dibagi dengan V. XT, Anda ingat lagi, ini adalah fungsi waktu, V-nya juga fungsi waktu. Tidak ada yang konstan ya, jadi terhadap waktu dua-duanya berubah. Beda dengan batch biasa ya, kalau batch biasa itu volumenya tetap, massa selnya berubah terhadap waktu, sehingga konsentrasi selnya berubah terhadap waktu, tapi dari sisi massanya saja. Tapi kalau di reaktor fed batch, volume berubah, massa sel juga berubah. Sehingga kalau Anda melihat perubahan konsentrasi biomassa atau dx per dt, maka akan sama dengan yang ini. Tinggal diturunkan ya, karena dua-duanya fungsi waktu, ya berarti V dxt per dt dikurangi xt dv per dt dibagi V kuadrat. Turunan biasa. Diingat lagi kalkulusnya ya. Oke, nah kemudian dxt per dt yang ini, sebetulnya Anda juga bisa nyatakan sebagai mu net dikalikan xt. Masih sama definisinya ya. Karena ininya sama. xt. Kemudian dv per dt dari persamaan awal itu sama dengan laju alir, F per V sama dengan dilution rate. Ya. Sehingga dari perubahan konsentrasi biomassa ini, Anda dapatkan bahwa dx per dt itu adalah X dikalikan mu net dikurangi D. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait penurunan persamaannya. Oke, kemudian kita lihat dari perubahan substratnya. Jadi ketika konsentrasi substrat itu konsentrasi sisa substrat itu menjadi sangat kecil ya, mendekati 0, atau katakanlah semua substrat itu habis terkonsumsi, maka tadi Anda dapatkan ini ya, X akan mencapai X maksimum, itu sama dengan Y XS kali S0. Oke, kemudian dari persamaan yang bawah ini, ketika tercapai kondisi quasi steady state ya, dx per dt sama dengan 0, Anda dapatkan persamaan yang mirip dengan reaktor CSTR atau reaktor kontinu, di mana mu net itu akan sama dengan D. Dan kalau tidak ada endogenous metabolism, yang namanya mu net sesuai persamaan monod ya, itu sama dengan mu ms per ks plus s, dan s-nya akan seperti ini.
Jadi Anda lihat dari persamaan fat batch ya, dengan melihat perubahan volume terhadap waktu, kemudian Anda melihat perubahan konsentrasi sel terhadap waktu, dan Anda asumsikan kondisinya steady state, kemudian semua substrat habis terkonsumsi, Anda dapatkan persamaan yang mirip dengan CSTR. Oke ya? Nah, sekarang kalau dari sisi substrat ya, sama ya. Jadi kalau substrat itu kan jumlah atau massa substrat berkurang terhadap waktu. Sehingga Anda bisa menyusun persamaan dalam bentuk jumlah, sudah dalam kalau ini dalam bentuk jumlah ya, dSt per dt itu sama dengan F kali S0 dikurangi mu net Xt per Y. Oke, kemudian saat quasi steady state, yaitu saat si substratnya sudah habis terkonsumsi, maka Xt akan sama dengan V dikalikan X maksimum, ya, ds per dt-nya itu sama, dst per dt-nya itu sama dengan 0, Anda dapatkan ini. Sehingga kalau Anda masukkan ke persamaan sel ya, neraca sel, saat steady state, kemudian S sama dengan 0, berarti kan tercapai X maksimum ya, di Xt per dt, sama dengan Xm dV per dt, sama dengan Xm kalikan F, sama dengan ini. Atau X sebagai fungsi waktu ya, Xt sebagai fungsi waktu, Anda dapatkan persamaan yang paling bawah. Artinya apa? Anda bisa mengukur Anda bisa mengukur massa sel ya sebagai fungsi waktu kalau Anda tahu berapa nilai massa sel awal, laju alir, yield, dan konsentrasi substrat awal. Tentunya dengan asumsi-asumsi yang tadi ya, kondisi awal Anda mengasumsikan dari neraca massa limiting substrate-nya itu tercapai kondisi quasi steady state. Quasi steady state itu adalah kondisi ketika substratnya habis terkonsumsi ya, sehingga sudah tidak ada perubahan lagi terhadap waktu. Kemudian kalau substrat habis terkonsumsi, berarti konsentrasi sel itu akan mencapai konsentrasi maksimum. Oke, bagaimana dengan produk? Jadi kalau produk, persamaan ini juga masih berlaku ya. Anda perlu tahu berapa nilai dari KIP-nya. Laju pembentukan produk spesifik. Definisinya juga bisa dipakai, angka KIP ini bisa dipakai untuk mengkorelasikan antara massa produk pada saat T dengan massa sel pada saat T. Oke, kemudian ketika konsentrasi substrat itu sudah habis ya, maka produk akan sama dengan YPS kali S0. Jadi Anda perlu tahu berapa nilai yield produk terhadap substrat. Oke, karena XT itu sama dengan ini ya, ini kan sama dengan XT. Maka Anda bisa jabarkan neraca produknya menjadi ini, kemudian saat steady state, bukan saat steady state, ini Anda integralkan, Anda dapatkan ini. Kalau dalam bentuk konsentrasi, semua ya tinggal dibagi dengan V0 per V. Semua dibagi dengan volume ya. Oke, sampai penurunan neraca massa substrat dan produk, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ya, atau Anda kalau butuh penjelasan lebih detailnya, Anda bisa baca Suler-Kargi di bagian bab 9. Oke, nah tadi di awal sudah disampaikan juga bahwa kalau reaktor fed batch ini memungkinkan untuk diulang ya, atau kita sebut juga adalah repeated fed batch. Jadi setelah volume diambil, jadi setelah effluentnya diambil ya, jadi di sini kan awalnya sebesar V0, terus diisi terus ya sampai tercapai volume tertentu, sampai V akhir gitu ya. Kemudian nanti dia diambil sehingga nanti dia turun lagi sampai V0, kemudian diulang lagi. Nah, ini yang disebut dengan proses repeated fed batch. Artinya ketika terjadi pengulangan proses fed batch ini, ya volumenya pasti akan berubah ya. Volumenya berubahnya gimana? Dia nambah, kemudian sampai volume tertentu, kemudian dia turun lagi balik ke volume awal. Jadi awalnya itu ada V0, kemudian dia naik lagi ya, V, kemudian dia berhenti sampai istilahnya di sini adalah VW. VW ini adalah volume di akhir satu siklus, volume akhir dari satu siklus, kemudian diambil lagi, effluentnya dikeluarkan sampai balik ke V0. Siklusnya seperti itu. Sehingga volume dari reaktor itu akan mengalami siklus variasi sepanjang operasi, artinya laju pertumbuhan dan dilution rate juga akan mengalami siklus sepanjang reaksi. Nah, waktu siklusnya Anda bisa hitung dari persamaan ini. Tinggal ini V akhir, ini pointernya hilang sebentar. Oke, V akhir dikurangi V awal dibagi dengan laju alir. Ya. Atau jadi ini waktu siklusnya untuk kasus ini dianggap konstan ya. Jadi selalu diulang-ulang dengan V awal dan V akhir yang sama. Kemudian laju alirnya juga diatur pada satu nilai laju alir yang konstan, sehingga waktu siklusnya Anda bisa hitung. Nah, di sini ada parameter gamma. Gamma itu adalah rasio antara V awal dengan V akhir. Kemudian F per V akhir itu adalah dilution rate yang tercapai di akhir. Nah, karena dilution rate menjadi fungsi waktu ya. Oke, kemudian jika waktu siklusnya itu selalu sama ya, selalu diulang-ulang seperti ini, kemudian prosesnya itu mengalami steady state, maka Anda bisa dapatkan produk akhir di setiap siklus menggunakan persamaan ini. Diambil dari neraca ini. Sama ya bentuk persamaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak usah dihafal ya, tapi Anda bisa memahami atau Anda coba melatih dan memahami menurunkan neraca masanya ya, baik itu sel, substrat maupun produk, kemudian asumsi-asumsi apa yang diambil itu perlu Anda pahami, kemudian Anda bisa memahami persamaan yang ada. Jadi jangan dihafal persamaannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian untuk sel yang terimobilisasi. Jadi sebetulnya pada dasarnya
sel yang terimobilisasi ini, kenapa sel itu perlu diimobilisasi? Ini maksud dan tujuannya mirip dengan ketika Anda mengimobilisasi enzim, ya. Jadi Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan selnya kembali, sehingga di akhir Anda tidak perlu melakukan pemisahan sel dengan produknya, kemudian menghindari washout, ya. Jadi karena selnya itu diimobilisasi, maka selnya akan tertahan di dalam reaktor. Anda bisa operasikan reaktor pada laju alir yang lebih tinggi dari kalau misalnya selnya itu disuspensikan. Nah, sehingga nanti Anda bisa dapatkan produktivitas dari produk, ya, tentunya produktivitas produknya meningkat, kemudian kondisi selnya itu juga bisa lebih baik, ya, kondisi mikronya itu lebih baik, yield dan laju reaksi selnya itu lebih baik, kemudian stabilitas genetisnya itu juga lebih baik, dan menghindari pengaruh kerusakan sel akibat shear-nya karena laju alir yang tinggi. Dan umumnya, jadi kalau di sini, ya kita asumsikan walaupun kondisi realnya pasti akan berbeda, ya. Di sini kita asumsikan Anda sudah punya sel dalam konsentrasi yang tinggi, ya. Kemudian di dalam operasi reaktor ini pertumbuhan sel itu menjadi relatif diabaikan, atau Anda tidak memperhitungkan ketika sel itu dalam kondisi terimobilisasi, kemudian dialiri umpan, kan harusnya sel itu tumbuh, ya. Harusnya sel itu tumbuh, ketika tumbuh harusnya jumlahnya bertambah banyak. Ya, kondisi realnya seperti itu. Tapi karena di sini Anda melakukan imobilisasi sel, ya, metodenya mirip dengan yang kalau metode aktifnya itu mirip dengan yang enzim. Nah, karena selnya terimobilisasi, jadi pertumbuhan selnya itu relatif akan dianggap atau diasumsikan jauh lebih lambat daripada nanti laju pembentukan produknya. Ya. Dan biasanya Anda mengimobilisasi sel ini karena menginginkan sel ini menghasilkan enzim. Ya. Jadi kalau enzim itu kan harganya mahal, ya, makanya perlu diimobilisasi. Tapi ketika harga enzimnya itu pun masih dirasa terlalu mahal, kadang-kadang kan salah satu cara untuk mengurangi operation cost dari enzim itu Anda menggunakan selnya, ya, secara langsung. Jadi sel yang menghasilkan enzim yang Anda inginkan itu yang diimobilisasi. Jadi bukan mengimobilisasi enzimnya, tapi mengimobilisasi sel penghasil enzim. Nah, ketika diimobilisasi, kemudian kontak dengan substrat, sel tadi akan menghasilkan enzim, kemudian enzimnya akan mengkonversi substrat menjadi produk. Nah, yang perlu makanya Anda bisa mengasumsikan laju pertumbuhan, karena fokusnya adalah selnya menghasilkan enzim, kemudian enzimnya mengkonversi substrat menjadi produk. Concern-nya di situ. Makanya Anda bisa mengasumsikan pertumbuhan sel ketika reaktornya itu jalan, reaksi konversi substrat menjadi produk itu jalan, pertumbuhan selnya relatif lebih rendah. Laju pertumbuhan selnya lebih tidak signifikan dibandingkan laju pembentukan produknya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, keterbatasannya adalah, ya, tentunya kalau Anda mengimobilisasi enzim, ketika substrat itu dikonversi menjadi produk, produknya itu sifatnya harus ekstraseluler. Ini jelas, ya. Jangan sampai produknya itu terakumulasi di dalam sel. Padahal selnya Anda imobilisasi. Kalau Anda imobilisasi, kemudian produknya di dalam sel, itu malah membuat menjadi makin repot, ya. Jadi produknya itu harus yang ekstraseluler. Oke, kalau enzimnya bagaimana? Enzimnya bisa dihasilkan intraseluler ataupun ekstraseluler, tidak masalah. Tapi ketika produk
ketika produknya sudah terbentuk, produknya harus bisa dikeluarkan dari sel, harus ekstraseluler. Oke, dan tentunya dalam kondisi terimobilisasi, mirip dengan yang enzim, itu akan ada yang namanya hambatan difusi. Hambatan difusinya dari mana? Mirip dengan enzim. Kalau mirip dengan imobilisasi enzim ya. Kalau si selnya itu diimobilisasi, tentunya ada boundary layer ya. Nanti kita akan lihat, sehingga si substratnya harus menembus boundary layer atau menembus matriks di mana si sel itu terimobilisasi. Nah, kemudian ini khususnya kalau selnya itu melakukan imobilisasi secara pasif ya. Jadi selnya memang menempel secara pasif. Nanti kita lihat kondisi masing-masing sel itu akan beda. Jadi kondisi realnya itu akan beda. Kondisi masing-masing sel itu apa? Ya, pertama adalah kondisi pertumbuhan atau kondisi kesehatan dari tiap-tiap sel. Itu beda. Kemudian karena selnya itu bertumpuk-tumpuk gitu ya, maka kondisi seperti pH, oksigen terlarut di setiap sel atau di setiap lapisan sel itu juga akan beda. Jadi di dalam sistem itu akan heterogen, kemudian akan ada perbedaan dalam hal ketika sel itu mengkonversi substrat menjadi produk lah intinya ya. Jadi tiap sel itu tidak mempunyai kemampuan yang beda-beda dalam hal mengkonversi substrat menjadi produk. Akibat apa? Akibat tadi kondisi pertumbuhannya beda, kondisi kesehatannya beda, kondisi lingkungannya beda, dan sebagainya. Oke. Nah, dari sisi manusianya ya, jadi ini ada dua jenis imobilisasi. Satu itu adalah pasif, yang satu adalah aktif. Kalau yang aktif itu maksudnya kita melakukan imobilisasi secara sengaja terhadap sel. Ya, metodenya ini mirip sekali dengan yang enzim. Jadi ada metode terikat ya. Terikat itu sebetulnya bisa pakai adsorpsi, bisa pakai ikatan ion, walaupun jarang ya kalau sel, atau pakai ikatan kovalen. Jadi Anda melakukan penempelan sel itu pada suatu permukaan. Itu adalah metode terikat. Metode aktif yang metode terikat. Nah, kalau metode yang kedua, ini adalah metode yang dijebak atau terperangkap. Ini juga mirip dengan enzim ya, Anda bisa menggunakan matriks polimer dengan macam-macam cara ya. Bisa pakai polimerisasi, pakai polikondensasi, presipitasi, dan sebagainya. Atau pakai membran, ya, dienkapsulasi atau dijebak di dalam membran. Nah, ini adalah metode aktif. Kita melakukan imobilisasi secara sengaja. Nah, ada juga metode yang pasif. Yang pasif ini si selnya yang mengimobilisasi dirinya sendiri. Ya, jadi karena kondisi lingkungannya mungkin dibuat atau kondisi lingkungannya itu tidak memungkinkan sel itu tumbuh dengan baik kalau dia tersuspensi ya. Ya, misalnya kondisi lingkungannya itu tidak mendukung pertumbuhan, kalau dia tetap tersuspensi, maka sel itu bisa menghasilkan polimer ekstraseluler ya. Biasanya polimer ini komposisinya adalah protein dan karbohidrat. Kita sebutnya adalah ekstraseluler polimer atau IPS gitu ya. Kemudian karena menghasilkan IPS tadi, sel ini bisa menempel di permukaan. Ini yang disebut dengan biofilm. Jadi dia menempelkan dirinya sendiri ya, bukan kita yang melakukan imobilisasi secara aktif, tapi selnya itu memang kita membuat kondisinya tidak baik untuk selnya itu tumbuh secara tersuspensi, sehingga nanti dia akan nempel. Dia nempel sendiri, menghasilkan polimer tadi ya, kemudian nanti dia akan membentuk yang namanya biofilm. Nah, bentuknya itu kalau dilihat secara model akan mirip dengan metode terikat ya. Jadi dia akan
nempel membentuk lapisan di atas permukaan padatan. Oke, biofilm ini akan punya ketebalan tertentu, ya. Dia akan memproduksi polimer secara ekstraseluler, membuat dia menempel pada ketebalan tertentu, kemudian dia akan stabil membentuk biofilm. Ya, dia akan membentuk biofilm yang cukup stabil. Ini biasanya akan menempel dengan baik, kecuali Anda mengganggu hidrodinamika dari cairan ya yang ada di mediumnya gitu ya. Anda berikan pengadukan yang sangat kuat atau memang Anda men-scrap biofilmnya baru nanti dia lepas. Nah, ketika terbentuk biofilm seperti ini, dia punya ketebalan tertentu, maka Anda lihat ini adalah bagian bulk cairan ya. Daerah sini adalah bulk medium. Ini adalah biofilmnya ya. Maka akan terbentuk yang namanya lapisan film ya. Lapisan interfasa. Sehingga sama seperti model yang terikat, substrat itu sebelum ketemu dengan sel dia harus menembus lapisan interfasa. Ya, sehingga S0I itu adalah konsentrasi awal substrat tepat di permukaan biofilm. Nanti di dalam biofilmnya pun dia akan berdifusi lagi ya. Berdifusi menembus sel yang ada di lapisan-lapisan biofilm tadi. Sehingga nanti ketika berdifusi sambil bereaksi, maka substratnya akan terkonversi jadi produk. Nah, kalau dibuat profil antara konsentrasi substrat dan konsentrasi produk, itu seperti ini. Jadi yang substrat itu akan turun ya, karena dari bulk cairan, konsentrasinya akan turun karena menembus lapisan interfasa, kemudian akan semakin turun karena menembus lapisan biofilm dan dia terkonversi. Ya. Kemudian karena makin lama substrat itu makin ke dalam dia makin terkonversi, konsentrasi substratnya semakin rendah, maka konsentrasi produknya akan semakin tinggi. Sehingga profil dari konsentrasi produk, S itu adalah di permukaan support, I itu adalah di permukaan biofilmnya atau interface-nya. Ya, maka profil konsentrasi produknya itu akan semakin tinggi ketika masuk ke biofilm. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak mau tanya, Yuk. Kan kalau sel terimobilisasi itu lebih nggak cost dibandingkan enzim terimobilisasi. Enggak apa? Nggak lebih murah kan secara operasional cost-nya. Ya, betul. Nah, berarti kalau pemanfaatan sistem enzim yang terimobilisasi itu hanya untuk produk yang intraseluler kah? Apa ada kasus juga di mana kayak kita memanfaatkan sistem enzim terimobilisasi tapi untuk produk ekstraseluler juga, Pak? Enzim terimobilisasi atau sel terimobilisasi ini? Enzim terimobilisasi, maksudnya kenapa masih manfaatin si sistem enzim terimobilisasi kalau ada sel terimobilisasi yang lebih murah? Apa itu dua hal yang berbeda gitu? Kalau Anda menggunakan enzim, produknya pasti di luar kan, nggak mungkin produk itu ada di dalam enzim kan ya. Ini maksud pertanyaannya saya kurang menangkap. Jadi kalau menggunakan sel ya, kalau sel yang diimobilisasi, sel itu kan menghasilkan produk, itu bisa di dalam sel, bisa di luar sel. Betul ya?
Nah, kalau selnya itu Anda imobilisasi, produk yang Anda inginkan itu harus di luar sel. Sehingga nanti bisa langsung terpisah antara produk dengan selnya. Kan seperti itu. Nah, tadi contoh kasus, imobilisasi enzim itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan produk. Jadi kan Anda masih ingat kalau fermentasi itu kan bisa Anda pengen dapetin sel, bisa mendapatkan produk. Ya. Nah, kalau yang Anda inginkan adalah fermentasi sel, ya tentunya jangan diimobilisasi. Biarkan saja selnya tersuspensi. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan produk, ya, yang Anda inginkan adalah produk, kemudian produknya itu adalah ekstraseluler, maka kalau Anda suspensikan selnya, ya, kalau Anda suspensikan selnya, ini di akhir kan Anda akan mendapatkan sisa substrat, produk, dan sel itu jadi satu ya. Jadi satu dalam satu suspensi gitu. Dan selnya kan akan ketika dalam kondisi tersuspensi, sel itu akan tumbuh makin banyak ya. Walaupun ini nanti akan tergantung pada kondisi substratnya. Sehingga nanti Anda perlu pisahkan selnya pakai filtrasi atau pakai sentrifugasi, kemudian produknya nanti diproses lebih lanjut. Nah, keuntungannya mengimobilisasi sel, jadi kembali lagi mengimobilisasi sel itu adalah untuk dapetin produk. Jadi tujuan Anda bukan mendapatkan sel. Jadi selnya sudah Anda tumbuhkan dulu dalam jumlah yang cukup, kemudian Anda imobilisasi, ya. Ketika diimobilisasi, sudah dalam kondisi yang jumlah yang cukup, diimobilisasi, substrat masuk, produk itu akan dikonversikan oleh si sel. Secara ekstraseluler, nanti dia akan terbawa di aliran keluar. Selnya tetap tertahan di dalam reaktor. Sehingga sel itu tidak perlu dipisahkan lebih lanjut. Di keluaran reaktor, itu tinggal produk dan sisa substrat. Anda tidak perlu memisahkan sel, tidak perlu effort lagi memisahkan sel. Makanya secara umum imobilisasi sel ini dipakai untuk alternatif yang lebih murah dari imobilisasi enzim. Karena selnya bisa langsung mengkonversi substrat menjadi produk. Anda tidak perlu membeli enzim atau tidak perlu memurnikan enzim. Nah, kenapa imobilisasi enzim itu masih dilakukan instead of imobilisasi sel? Ya tentunya karena kalau menggunakan enzim murni, konversinya pasti akan lebih baik dibandingkan kalau menggunakan sel. Kan seperti itu ya. Jadi untuk sekian substrat yang sama, konsentrasi substrat yang sama, Anda alirkan dengan laju alir yang sama. Kalau di dalam reaktor itu adalah enzim yang memang spesifik mengkonversi substrat tadi, yield-nya pasti akan lebih tinggi ya dibandingkan kalau sel. Ya, nanti tinggal dibandingkan saja. Operational cost-nya itu akan lebih kalau lebih murah, pasti lebih murah yang sel. Kemungkinan besar akan lebih murah yang sel. Tapi dari produktivitas pembentukan produknya, nanti kembali lagi Anda perlu bandingkan. Karena sel itu murah, enzim mahal. Tapi yield dari enzim itu jauh lebih tinggi daripada yield dari sel. Yield produknya ya. Yield produk kalau dikonversi pakai enzim, pasti akan jauh lebih tinggi daripada sel. Nanti tinggal Anda bandingkan produktivitas dari produk kalau pakai sel terimobilisasi dengan enzim terimobilisasi, dan OPEX dari sel dan OPEX dari enzim, Anda hitung mana yang visible. Kalau masih visible menggunakan sel, ya tentunya pakai sel. Tapi kalau baru visible menggunakan enzim, ya harus pakai enzim. Kira-kira begitu. Tapi perlu diingat ya, kalau menggunakan enzim tidak ada istilah produk intraseluler dan ekstraseluler kan? Mungkin ada yang miss di istilah itu. Terima kasih, Pak. Ya, saya rasa yang penting lagi, enzim kan dipakai kalau kita tahu betul mau mengkonsumsi sesuatu jadi produk
Jadi kan enzim kan sangat spesifik ya kerjanya. Betul, itu. Sedangkan kalau sel kan kerja itu misalnya kalau membentuk etanol, bikin etanol kan nggak bisa pakai enzim kan. Pertanyaannya apa tadi Sulfa? Itu pertanyaannya lebih ke mana? Pertanyaannya itu apakah kapan pakai sel, pakai atau pakai enzim? Pertanyaannya apa tadi Pak Wawan? Ya, betul Pak. Kenapa imobilisasi enzim masih dipakai sementara imobilisasi sel itu lebih murah? Atau ya sebenarnya juga sama, kapan digunakan sel dan kapan digunakan enzim yang terimobilisasi? Oh, sebentar. Ini kan pertanyaannya ada mengimobilisasi kan suatu teknik ya. Nah mungkin pertanyaannya Julfa, jadi apakah pertanyaannya itu kapan pakai enzim dan kapan pakai sel? Itu satu pertanyaan. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah apa kegunaan untuk mengimobilisasi, baik itu pada sel atau pada enzim. Nah ini pertanyaan yang berbeda gitu. Nah Sulfa tuh mau nanya apa gitu, mau nanya, atau mau memperdalam yang mana? Silakan Sulfa. Saya mau nanya kan kalau misalnya imobilisasi sel itu kan dipakai buat menghasilkan produk yang ekstraseluler. Nah, semisal kita udah tahu nih produk yang ya, beda itu, satu hal yang berbeda pertanyaannya. Jadi begini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah karena menggunakan imobilisasi itu ada maksud lain. Ya, jadi dilihat kan proses itu, baik itu katalis enzim ataupun katalis sel, itu ada yang bisa kita pakai bebas. Jadi bebas itu artinya si enzimnya dalam fase cair, ya, dan tidak diimobilisasi. Ada yang kita imobilisasi kan si enzimnya. Nah itu ada maknanya kenapa kita mengimobilisasi. Demikian juga sel. Nah mungkin pertanyaannya yang mana dulu gitu? Apakah karena kan kalau saya sudah cukup clear ya kalau apa bedanya sel dengan enzim kan harusnya clear ya, karena enzim itu kerjanya sangat spesifik ya, jadi bekerja untuk mau mengubah sesuatu menjadi misalnya dari apa mau glukosa kita mau isomerisasi gitu ya, jadi kerjanya satu langkah tertentu ya, jadi enzim itu yang kita tahu secara spesifik. Sedangkan sel kan menghasilkan produk itu melibatkan berbagai macam enzim. Jadi tidak mungkin dihasilkan oleh satu enzim. Itu kan bedanya antara kapan pakai sel, kapan pakai enzim. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa gunanya imobilisasi? Ya, jadi kan kalau di enzim kan mengimobilisasi karena sel yang dipakai, enzim yang dipakai pada kondisi yang homogen, yang tidak terimobilisasi, si enzim itu kan langsung setelah selesai langsung dibuang gitu, atau langsung terbawa bersama-sama dengan si brothnya atau si cairannya. Ya, jadi enzim itu tidak mudah untuk dipisahkan. Ya, kemudian maka itu diimobilize si enzimnya agar bisa dipakai berulang-ulang. Salah satu tujuannya untuk merecover, salah satu tujuannya, atau untuk memisahkan supaya tidak si enzim itu masuk ke dalam produk. Nah, kemudian kalau itu adalah untuk yang enzim. Kalau yang untuk sel, mengapa mengimobilize sel? Jadi immobilize sel tujuannya lebih kepada bagaimana meningkatkan konsentrasi mikroba di dalam reaktor. Jadi itu tujuan utamanya. Reaksi produknya apakah nanti ekstraseluler, apakah intraseluler, itu adalah hal yang karena kan produk kan bisa intra, bisa ekstra. Tapi tujuan utama dari imobilisasi adalah agar konsentrasi selnya menjadi tinggi, kemudian nanti sel bisa berpisah terhadap cairannya. Nah, itu yang tujuan dari
imobilisasi. Pertanyaannya perlu nah mungkin ada baiknya ya, jadi immobilize itu menempelkan ya, menempelkan sel itu menempelkan pada bisa menempelkan, bisa mengikat. Mungkin banyaknya mungkin contoh yang banyak dipakai di pengolahan limbah. Mungkin coba saya share ini video YouTube-nya. Ya, jadi ini banyaknya dipakai di pengolahan limbah. Jadi mikroba menempel. Nah, ini di dalam fermentasi juga sama juga. Ya. Jadi banyak namanya ya. The comparison of the three systems showed differences for industrial wastewater applications. Effluent water quality, MBRs show in general a slightly better BOD removal than MBBRs. Nah, jadi MBR itu yang modelnya nanti si selnya ditahan oleh membran. Ya, nanti kita lihat. Jadi MBBR itu nempel pada suatu permukaan, FBR. Nah, jadi mikroba ditempelkan, diimmobilize. Jadi tidak bisa keluar ke sistem dengan terbawa. Kan kalau CSTR sudah sangat jelas, si sel akan terbawa ke larutan keluar. Nah, nanti BBRs. Very fine membranes can even hold back germs so that the water effluent quality is in general better. Resistance to influent peaks and grease leaks. MBRs are very sensitive to changing influent values. Grease leaks can cause clogging of the fine membranes so that they must be cleaned or replaced. Ya, jadi kalau ini adalah salah satu imobilisasi dengan menggunakan membran. Jadi si sel akan tertahan pada sisi sebelah kiri gitu, akan terkonsentrasi, nanti kan si cairannya keluar gitu ya. Itu salah satu teknik imobilisasi. MBRs are less sensitive as MBRs, although the risk of fill media clogging is high in case of interrupted mixing and grease leaks. MBBR, Instead, MBBR mikroorganisme itu menempel pada suatu media tapi dia melayang-layang gitu. Ya. MBRs are very robust and show a very good handling of either changing influent values, grease leaks, and interrupted oxygen supply. Nah, jadi kalau FBBR, changing influent values, FBBR itu si mikrobanya menempel pada media. Nah, ini adalah teknik mengimobilisasi. Jadi kalau dia hanya di cairan saja, maka mikroba itu nanti akan terbawa ke cairan keluar. Kalau ini medianya baik itu bisa tipenya ditahan, tipenya menempel. Ini dua MBBR dan FBBR itu menempel. Ya, jadi ini gambaran apa itu immobilize sel itu. Mungkin saya apakah menambah informasi, memperjelas, dan kemudian nanti mungkin ada cukup jelas atau ada pertanyaan lain? Silakan dari mahasiswa. Silakan ada coba. Dari yang lain ada pertanyaan? Ya, tekniknya tadi mungkin Pak Wan bisa dilanjutkan. Teknik tadi itu ada beberapa teknik kan. Ada yang dinempel, ya, jadi biofilm itu sebelum ini. Nah, ini ada yang diperangkap, ya, diperangkap tadi menggunakan salah satunya dengan membran, tapi ada yang diperangkapnya itu di dalam suatu polimer yang berpori, ya. Itu adalah entrapment fisik, kemudian encapsulation, kemudian membran, ya. Terus kemudian yang pada permukaan kan, ya. Jadi ini
ini adalah yang aktif dilaksanakan. Jadi pengertian aktif kan tadi Pak Wawan udah nyampein. Aktif itu adalah si sel sengaja kita perangkap atau kita ikat. Ya, sedangkan kalau pasif, mikroba itu menempel. Jadi MBBR tadi itu adalah kelompok yang pasif. Ya, jadi MBBR itu kelompok yang pasif. Jadi mikrobanya nempel pada suatu media, begitu ya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Baik Pak, saya lanjutkan. Oke, kalau metode-metodenya itu nanti ini sudah disampaikan ya di kuliah imobilisasi, di bagian imobilisasi di kuliah enzim. Jadi sel pun itu bisa diimobilisasi dengan metode yang mirip dengan enzim. Hanya nanti memang ada yang namanya hambatan difusi ya. Jadi mirip juga dengan enzim. Ketika sel itu mungkin pakai yang slide ini dulu ya. Tadi sudah disinggung sekilas. Ketika sel itu ketika substrat itu mau dikonversi oleh sel, maka dia harus melewati serangkaian hambatan perpindahan atau hambatan difusi. Yang bagian lapisan film ini adalah disebut dengan hambatan difusi eksternal. Jadi ada tahanan film atau lapisan film yang muncul karena ada dua fasa, yaitu fasa padat dari si sel yang terimobilisasi dan fasa cairnya. Nah, kemudian selain hambatan eksternal, hambatan difusi eksternal ini juga ada hambatan difusi intrapartikel. Karena si substrat ini harus menembus butiran-butiran selnya, ya, intrapartikel. Jadi yang ini adalah eksternal, yang di sini adalah intrapartikel. Hambatannya bisa eksternal saja, intrapartikel saja, atau keduanya. Secara umum, kalau yang membatasi, ya, yang membuat jadi lambat itu adalah tahanan film, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan difusi eksternal? Priscilla, ada? Ada, Pak. Ya, kalau hambatan yang signifikan di proses ini adalah hambatan difusi yang eksternal di tahanan film, desain reaktornya atau dari sisi operasi reaktornya, apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda perbaiki? Kalau yang menghambat adalah difusi eksternal, yaitu ketika si substrat itu menembus lapisan film. Melakukan pengadukan, Pak. Pengadukan, atau kalau misalnya Anda tidak memungkinkan melakukan pengadukan, kenapa pengadukan bisa meminimalkan hambatan difusi? Karena jika melakukan pengadukan, hambatan massa lebih rendah. Iya, kenapa? Kenapa kalau di sini hambatan eksternal ya, Anda lakukan pengadukan, sebetulnya pengadukan itu akan ngapain terhadap lapisan film ini? Sehingga hambatan difusinya makin turun. Lapisan filmnya semakin kecil, Pak. Lebih ya, sulit. Lapisan filmnya akan semakin tipis. Ya, kalau misalnya Anda tidak memungkinkan mengaduk, apa yang Anda lakukan untuk menipiskan lapisan film? Sebagai pengganti pengadukan, apa? Kalau Anda operasikan reaktornya secara kontinu, untuk meminimalkan hambatan eksternal ini, Anda bisa meningkatkan laju aerasi, mungkin Pak, jadi fluidized. Ya, intinya adalah Anda memperbaiki hidrodinamika dari cairannya. Caranya adalah Anda bisa naikkan laju alirnya. Jadi laju alir umpan itu Anda naikkan
mungkin tidak sampai terjadi fluidized bed pun ya. Jadi kecepatan aliran cairan ketika dia melewati enzim yang sel yang terimobilisasi itu akan menjadi lebih tinggi, hidrodinamikanya akan menjadi lebih baik, sehingga si lapisan film ini akan menjadi lebih tipis. Nah, kalau yang menjadi problem itu adalah hambatan difusi atau yang signifikan itu adalah hambatan difusi intrapartikel, apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki itu? Marcella, ada? Iya, Pak. Hambatan difusi intrapartikel adalah ketika si substratnya itu harus melewati partikel-partikel sel ya. Kalau di sini konteksnya adalah sel di dalam sel yang terimobilisasi. Untuk mengurangi hambatan difusi intrapartikel, yang bisa Anda lakukan adalah kira-kira apa? Laju alirnya Pak juga ditingkatkan. Selain laju alir ditingkatkan, Kalau mau minimalisir jumlah partikelnya bisa nggak ya? meminimalisir jumlah partikel. Oke, kalau jumlah partikel berarti jumlah selnya dikurangi ya? Bukan itu. Kira-kira apa yang membuat dia lebih mudah melewati partikel-partikel ini? Ukuran partikelnya harus lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, makin susah atau makin mudah lewat antara partikel-partikelnya? Lebih kecil berarti, Pak. Ya, jadi kalau hambatan difusinya adalah yang intrapartikel, ini biasanya adalah dengan mengatur ukuran partikel sel yang diimobilisasi. Nah, kalau metodenya adalah metode aktif, ini kita bisa atur ya. Tapi kalau metodenya adalah metode pasif, itu tidak bisa diatur. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, cara mengkuantifikasinya, mana yang lebih signifikan, apakah difusi ataukah reaksi, digunakan parameter yang sama dengan imobilisasi enzim, yaitu Anda menghitung Damm-Kohler number. Jadi Damm-Kohler number ini membandingkan antara laju reaksi konversi ya, biokonversi maksimum atau Vmax atau Rmax gitu ya, dengan laju difusi maksimum. Laju difusi maksimum ini akan bergantung pada konsentrasi sel awal, kemudian akan bergantung pada difusivitas efektif, dan ini simbol apa ya? Saya lupa namanya. Ini adalah jarak difusinya. Jadi kalau di buku Schuller-Kargi ini istilahnya adalah diffusion length-nya. Kalau kasus seperti ini, diffusion length-nya ya panjang atau tebal dari lapisannya. Ya, sehingga kalau Anda ingat kalau ini adalah tahanan film, sebetulnya ini akan sama dengan KL-nya. Yang ini adalah konsentrasi substrat di bulknya. Tapi Anda perlu mengingat bedanya dengan model enzim yang terikat. Ya. Kalau model enzim yang terikat, itu kan diasumsikan enzimnya hanya satu layer saja ya di atas permukaan support. Nah, kalau seperti ini, selnya itu tidak hanya satu layer, sehingga ada difusi intrapartikel, kemudian di sini ada tahanan filmnya. Ada difusi eksternal. Ya, sehingga laju difusi maksimum itu dinyatakan sebagai ini. Yang ini. Oke, kemudian beberapa asumsi yang bisa kita pakai ya dalam imobilisasi enzim. Jadi ketika sel itu tumbuh di dalam biofilm atau vlog, jadi kalau biofilm itu yang nempel di permukaan, kalau vlog itu selnya membentuk gumpalan-gumpalan gitu ya. Jadi dia nanti mengimobilisasi dirinya sendiri. Nah, di sini sebetulnya terhadap waktu itu akan
terjadi perubahan ketebalan, ya. Ketebalan dari sel itu akan naik sepanjang waktu. Tapi kita asumsikan laju peningkatan ketebalan, ya, ketebalan biofilm, nambahnya ketebalan biofilm atau vlog ini masih lebih rendah, lebih tidak signifikan dengan laju pemanfaatan substrat. Sehingga kita bisa asumsikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, tebal biofilm atau ukuran vlog itu sama, konstan. Jadi maksudnya ini, pendekatan quasi steady state itu dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek, dan kita asumsikan kondisi selnya itu semua sama. Ya, walaupun realnya pasti beda-beda ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi di sini dalam rentang waktu yang pendek, kita bisa asumsikan quasi steady state, ketebalan biofilm atau ukuran vlog itu konstan, dan kondisi fisiologis sel itu sama. Artinya apa? Laju konversi dari tiap-tiap sel di dalam sel yang terimobilisasi itu sama. Nah, sehingga Anda bisa nyatakan kalau kondisi tunak, ya, jadi kondisi tunak itu adalah difusi sama dengan reaksi, ya, neraca massa untuk substrat pembatas pada kondisi tunak, artinya adalah laju difusi itu akan sama dengan laju reaksi. Ini dinyatakan dalam persamaan ini. Ini bentuknya menjadi persamaan diferensial order 2 ya, karena kan selnya banyak ya di dalam biofilm. Kalau ini menggunakan yang ini ya, jadi skemanya menggunakan yang ini, sehingga difusi substrat di dalam sel itu mengikuti persamaan order 2. Persamaannya ini. Dengan syarat batas, saat di permukaan biofilm, Y sama dengan 0, S-nya sama dengan S0 interface, dan Y sama dengan L, ds per dy-nya 0. Oke, kemudian laju reaksinya atau laju biokonversi oleh selnya dinyatakan dari persamaan mono. Oke, kalau sistemnya itu katakanlah teraduk dengan baik ya, tidak ada difusi eksternal, ya, tidak ada tahanan film, maka saat Y sama dengan 0, S0 interface akan sama dengan S0I. Oke, nah, kemudian didefinisikan laju biokonversi maksimum itu adalah sebesar ini. Jadi laju biokonversi maksimum itu adalah mu M kali X per Y XS. Maka laju biokonversi menjadi persamaan ini. Ya, jadi yang asumsi awal tahanan film diabaikan itu mengubah syarat batas yang ini. Saat Y sama dengan 0, berarti S-nya sama dengan S0. Kemudian dengan mendefinisikan laju reaksi maksimum itu sebesar mu M kali X per YXS, maka yang laju biokonversi ini Anda bisa ubah menjadi yang ini. Nah, ini karena persamaan diferensialnya order 2, maka tidak bisa diselesaikan secara analitik ya, jadi menggunakan bentuk tidak berdimensi, yaitu ada S strip, itu adalah perbandingan antara S ini adalah konsentrasi substrat di sembarang titik di dalam biofilm. Jadi S per S0, kemudian Y ini adalah jarak dari permukaan biofilm. Jadi Y strip itu adalah Y per L, Y itu adalah jarak sembarang di dalam biofilm, konsentrasi substrat awal per KS.
KS Anda ingat lagi ya, ini adalah konstanta afinitas sel terhadap substrat. Lalu sama seperti yang kasus enzim, Anda mendefinisikan modulus Thiel, ya. Ini akan sama dengan ini. Sehingga persamaan orde 2 ini Anda bisa nyatakan dalam bentuk bilangan tidak berdimensi. Oke, penyelesaiannya sebetulnya mirip juga dengan yang enzim ya. Anda bisa menentukan yang namanya faktor keefektifan. Jadi faktor keefektifan ini digunakan untuk menyatakan seberapa pengaruh hambatan difusi terhadap reaksi. Kalau hambatan difusinya itu diabaikan, tidak ada hambatan difusi, maka faktor keefektifan ini akan sama dengan 1. Ya, jadi kalau di sini itu tidak ada hambatan difusi. Nah, jadi kalau Anda lihat laju maksimum dari substrat ya, jadi laju maksimum dari substrat itu adalah flux dikalikan, flux itu adalah laju substrat persatuan luas dikalikan luas dari area yang ditembus oleh substrat, itu kan akan sama dengan pada kondisi steady state ya, itu akan sama dengan difusi dan akan sama dengan reaksi. Nah, kalau tidak ada hambatan difusi, ininya 1. Tapi kalau ada hambatan difusi, jadi sebetulnya tinggal dikalikan dengan faktor keefektifan. Kalau sebagai flux, berarti tinggal dibagi saja dengan A ya. Jadi nanti, jadi ini adalah laju, ini adalah dalam bentuk, ini flux, ini adalah dalam bentuk laju. Kalau tidak ada hambatan difusi, ininya 1. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sambil menunggu pertanyaan, kalau melihat gambar yang ini, Anda bisa lihat ya bagaimana atau apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan faktor keefektifan. Artinya bagaimana Anda bisa membuat etanya itu mendekati 1. Kalau dari gambar ini, apa yang bisa Anda lakukan? Muas ada? Harusnya kalau dari gambar betanya juga kecil, Pak, harusnya. Betanya? Iya, betanya mendekati 0. Beta itu yang sumbu... bukan. Sumbu X. Ini adalah beta. Ini beta adalah harus... modulus Thiel. Iya. Oh, beta harus besar kebalik. Berarti betanya diperbesar. Beta diperbesar itu artinya ini ya. Kembali lagi ke definisi. Beta itu adalah ini. Kalau KS kan nilainya sudah tertentu ya. Untuk pasangan sel dan substrat tertentu nilainya sudah tertentu. Sehingga kalau Anda mau menaikkan beta berarti konsentrasi substrat awalnya dinaikkan. Selain itu dari sisi modulus Thiel dinaikkan atau diturunkan? Modulus Thielnya diturunkan. Makin ke kiri ya, jadi modulus Thielnya itu diturunkan. Berarti Anda tinggal lihat dari parameter ini mana yang Anda bisa atur untuk menurunkan modulus Thiel. Kalau μm, kemudian KS gitu ya, DE itu kan atau yield gitu kan relatif tetap ya. Jadi sebetulnya yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan modulus Thiel itu adalah menurunkan L-nya
Artinya Anda mengurangi jarak tempuh si substrat itu berdifusi ya secara intrapartikel, artinya juga mengurangi ukuran partikelnya atau mengurangi ketebalan dari biofilmnya, tapi nanti ini akan berimbas ke turunnya laju reaksi atau Anda memperbaiki difusinya. Ya, mirip dengan yang enzim. Nah, selain menggunakan gambar, Anda juga bisa menghitung faktor keefektifan dengan persamaan. Nanti Anda tinggal gunakan ini, kalau misalnya gambarnya tidak ada, Anda bisa gunakan untuk kasus-kasus tertentu, faktor keefektifan itu bisa dihitung dengan menghitung omega. Ya, omega itu ada rumusnya, kemudian Anda bisa hitung berapa faktor keefektifannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau Pak Chandra, silakan Pak kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, saya rasa ya, jadi memahami ini, jadi faktor keefektifan itu kan cara untuk melihat apakah ada dampak hambatan difusi atau tidak gitu ya. Jadi kan faktor keefektifannya itu makin mendekati 1, maka kita meminimalkan kan ya. Jadi ini adalah pendekatan untuk kita bisa jadi sebetulnya kurva-kurva ini ya itu kan dibuatkan ya. Sebetulnya sih bisa kita selesaikan dengan numerik, tapi untuk memudahkan maka dibuatkan kurva-kurva seperti ini ya. Jadi kurva hubungan antara faktor keefektifan terhadap betanya dan tergantung kepada psi kan ya. Jadi sebetulnya secara fisikal harusnya dipahami lebih dahulu ya. Jadi kan supaya faktor keefektifnya makin mendekati 1 sudah pasti kalau biofilmnya makin tipis misalnya gitu ya. Terus kemudian difusivitasnya makin besar gitu ya. Seharusnya kan hal-hal seperti itu harus bisa dipahami secara fisikalnya. Nah, kan mungkin perlu dituliskan beta itu apa terhadap apa itu. Ya, beta. Kemudian psi-nya adalah psi-nya yang sebelah kanan ya. Ya, jadi kita lihat apa dampaknya kalau L-nya. Jadi dipahami fenomenanya. Jadi faktor keefektifan 1 itu artinya si substrat menembus penuh sampai ke dalam gitu. Ya. Jadi faktor efektif. Jadi keefektifan 1 itu berarti si substrat itu betul-betul termanfaatkan gitu. Ya. Jadi maksudnya mikroba kebagian, seluruh mikroba itu kebagian makanan gitu. Ya, jadi tidak ada yang misalnya bentar. Saya pakai itu dulu. Ya, jadi kalau kita lihat kalau ini biofilmnya ya. Jadi kalau ini ada substrat, kalau kemudian substrat itu habis sampai sini udah 0, sudah pasti faktor keefektifannya tidak akan bisa 1. Ya, karena kan mikroba yang ada di sini itu tidak bisa memanfaatkan atau tidak bekerja sebetulnya. Jadi kalau si substrat itu habis di sini, maka substrat yang mikroba yang dalam kan nggak kerja itu.
Nah, itu sudah pasti keefektifannya kurang dari 1. Ya. Jadi kalau faktor keefektifan 1 berarti si substrat itu bisa menembus sampai, walaupun profilnya mungkin agak, tapi bisa menembus sampai, jadi seluruh mikroba dapat memanfaatkan substrat yang masuk ke dalam biofilm. Ya, nah itu kan bagaimana? Maka itu kalau μm-nya tinggi, apa yang terjadi? Faktor keefektifannya mendekati 1 atau menjadi kurang dari 1? Mungkin ada yang bisa jawab? Siapa atau dipanggil siapa, Wawan? Bentar, Pak. Dan mengapa kalau μm-nya besar, mengapa demikian gitu? Clarita ada? Ada, Pak. Nah, ya silakan dijawab. Kalau nggak lihat yang slide berikutnya, kalau μm-nya membesar atau berarti kecepatan reaksinya cepat gitu ya. Jadi μm kan jadi Rm itu ya. Kalau Rm-nya besar, makin mendekati 1 atau makin jauh dari 1 si faktor keefektifannya. Tebak aja, lebih dekat atau jauh, atau makin mendekati 1 atau makin jauh dari 1, itu aja pilihannya. Mendekati 1, Pak. Mendekati 1. Ya. Oke. Jadi kalau Rm besar, laju reaksi besar, mungkin yang bisa menjelaskan nggak kenapa? Kenapa kalau Rm besar, kalau reaksinya cepat, maka makin mendekati 1? Mungkin yang lain ada yang mau jawab? Kalau Rm besar, makin mendekati 1 atau makin menjauh dari 1? Siapa lagi? Nih, siapa yang ada di sini? Saya panggil saja, Pak. Iya. Intan, silahkan. Jawab aja, dekat 1, menjauhi 1, dekat 1 gitu, Intan. Iya, saya juga pikirnya mendekati 1, Pak. Oke. Siapa lagi? Ricky? Iya, Pak. Ricky Linato mendekati 1. Kalau RM-nya besar, mendekati 1, menjauhi 1. Ini mendekati 1 apa, Pak? Mendekati 1. Bilangan, ini bilangannya apa yang mendekati 1? Ini faktor keefektifannya. Oh. Yang ditanyakanlah faktor keefektifannya. RM, faktor keefektifan. Nah, ini kan lihat aja di sini kan. Ini banyak psi ya. Psi atau apa dibacanya ini? Ini fungsi dari L, fungsi RM, fungsi DE, fungsi KS. Jadi kalau makin tebal, kan pasti itu hubungannya L pasti hubungannya dengan R. Kalau L membesar, faktor keefektifnya makin 1 atau makin jauh dari 1? Makin jauh, Pak. Ya, maka itu kalau RM kan dia ada di atas sudahnya kan? Iya. Berarti sama juga, Pak. Kenapa? Kalau RM membesar, maka makin menjauhi, lebih kecil dari 1. Kalau DE kan kebalikan. Berarti kalau DE besar, makin mendekati 1. KS lebih besar, mendekati dari 1. Nah, tapi jawab kenapa? Bisa menjelaskan nggak? Itu yang lebih penting daripada ngapalin rumus-rumus gitu.
Nah, jadi kalau mengerti bahwa faktor keefektifan itu adalah jadi faktor keefektifan itu tadi yang seperti saya. Jadi kalau si substrat itu bisa menembus sampai ke dalam, ya. Jadi kalau si substrat ini jadi kalau si substrat itu bisa menembus sampai ke dalam, itu berarti faktor efektif. Jadi maksudnya semua mikroba kebagian kerja gitu. Ya. Semua mikroba kebagian kerja. Jadi si substrat masuk ke semuanya dan kebagian kerja. Maka kalau L-nya tebal, apa yang terjadi? Tembus, Pak. Ya nggak bisa nembus. Jadi kan kalau L-nya makin tebal nggak bisa nembus. Jadi berarti tidak semua mikroba kebagian kerja kan, tidak kebagian makanan. Kalau RM-nya tinggi, pertemuan kalau rajur apa? Mikrobanya banyak kali Pak, jadinya ada yang nggak kebagian. Ya RM-nya tinggi berarti si substrat itu cepat habis kan? Oh iya benar. Ya. Si substrat cepat habis. Jadi cuma sampai sini aja udah habis gitu. Kalau DE makin cepat. DE itu adalah faktor kecepatan difusivitas si substrat tuh. Kalau DE makin besar, berarti dia kan bisa makin nembus ini ya. Ya, makin nembus gitu. Kayak begitu, jadi dia dipahami seperti itu. Kalau substrat kita naikin, konsentrasi substrat dinaikin, itu juga akan menyebabkan efektivitasnya naik. Ya, jadi faktor keefektifan akan naik. Nah, kayak yang gitu-gitu dipahami dengan baik. Ya, faktor ini kan KS itu ada di bawah. Nah, jadi coba dilihat. Jadi kalau KS-nya besar, ya, mengapa gitu. Nah, jadi coba kembali ke Pak Wawan, jadi ke halaman 32. Jadi itu paham semua gitu. Arti-arti fisiknya. Ya, jadi arti-arti fisik itu nanti dipahami semuanya. Ya, jadi bagaimana usaha untuk mencapai angka ini menjadi satu gitu. Apa yang dilakukan? Jadi kan merancang immobilize itu, sistem immobilize itu merancang supaya faktor keefektifnya mendekati satu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, bisa dengan tadi itu, apakah mungkin kalau DE itu kan faktor difusivitas, ya. Tapi kalau substratnya sudah tertentu kan DE bisa dinaikkan dengan temperatur misalnya. Tapi kan kalau di sistem bioproses kan temperatur terbatas, hanya sampai temperatur tertentu saja yang bisa kita naikkan. Ya. Tapi misalnya L jarak ketebalan immobilize itu bisa kita atur. Tapi kan kalau terlalu kecil ya balik lagi ke free cell kan. Ya, jadi harus dicari optimasinya bagaimana. Ya, jadi kalau ketebalan film tipis sekali kan ya kembali lagi jadi ke free cell. Ya. Jadi kalau RM itu kan memang sudah mikro, mungkin yang paling bisa itu adalah ketebalan yang dijaga atau yang dirancang pada ketebalan berapa supaya tidak terlalu ke bawah ya, jadi tidak terlalu faktor keefektifnya terlalu. Ya, jadi yang bisa diatur, yang bisa dilihat adalah beta ya. Jadi kita lihat beta itu fungsi dari S0 ya. Jadi kemudian fungsi beta dan fungsi dari C itu gitu. Ya, C itu. Nah, jadi maksud saya adalah pahami kurva ini, faktor keefektifan ini dengan memahami fenomenanya gitu. Ya, jadi supaya kita bisa membantu memilih pada kondisi apa diharapkan pada perancangan itu faktor keefektifnya mendekati. Jadi dalam perancangan itu usahakan faktor keefektifnya mendekati 1. Ya, jangan terlalu jauh dari 1. Jadi kalau terlalu jauh dari 1 berarti semua mikroba yang kita immobilize
itu tidak efektif gitu. Ya, tidak bekerja karena tidak kebagian substrat. Ya mungkin tadi juga yang mungkin saya tadi nangkap lagi yang Sulfa tanyakan itu memang kalau mau mengimmobilize jangan menghasilkan. Jadi artinya kan immobilisasi selnya nempel. Jadi untuk produk-produk yang memang tidak kita ambil selnya gitu. Ya, jadi immobilizer dipakai untuk yang bekerja untuk yang bukan selnya yang kita ambil. Ya. Jadi misalnya ya apakah tadi ekstraseluler atau misalnya mau mengubah konsentrasi di dalam pengolahan limbah. Di pengolahan limbah kan tidak kita ambil selnya. Hanya mengurangi si parameter polutannya menjadi lebih COD-nya atau BOD-nya menjadi lebih rendah. Jadi kalau immobilize itu bukan sel yang kita akan sebagai produknya. Kalau sel sebagai produk, baik nanti intraseluler ataupun sel sebagai produk, itu tidak cocok pakai immobilizer. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Saya lanjutkan ya. Oke, yang model bentuk kedua ini kalau tadi yang biofilm ya, jadi dia punya ketebalan. Di dalam ketebalan tadi pada jarak tertentu ada sel dalam jumlah cukup banyak gitu ya, berlapis-lapis. Nah, kalau yang metode yang kedua, model yang kedua ini kalau bentuknya adalah flock. Jadi selnya membentuk gumpalan sehingga mirip dalam bentuk mirip seperti bentuk sel yang dijebak di dalam polimer. Jadi sel yang bentuk perangkap. Nah, di sini Anda bisa lihat vlognya itu bisa seperti donat gitu ya, seperti donat, dalamnya bolong, walaupun ini juga jarang ya, atau secara umum lebih umum bentuknya seperti ini. Jadi gumpalannya itu diasumsikan bentuknya adalah seperti bola, sehingga persamaan difusi dari si substrat masuk ke dalam bola itu Anda bisa nyatakan dalam bentuk mirip dengan yang imobilisasi enzim yang bentuk terjebak. Jadi difusi orde 2 menembus ke dalam bola. Ya, dinyatakan juga dalam bisa dinyatakan juga dalam komponen-komponen bilangan tidak berdimensi ya, dan bisa dikatakan dalam C, modulis TL, nanti definisinya juga sama seperti yang tadi, hanya saja di sini diasumsikan tidak ada tahanan film, ya, tidak ada hambatan difusi eksternal. Hambatan difusinya itu berasal dari difusi intrapartikel. Jadi konsentrasi substrat di permukaan vlognya itu sama dengan konsentrasi substrat di bulk cairan. Sehingga syarat batasnya saat R sama dengan 1, R sama dengan 1 itu berarti R kecil sama dengan R besar ya, karena R garis itu adalah ini, itu S-nya sama dengan 1, konsentrasi substrat sama dengan S0, kemudian saat R sama dengan 0, itu adalah di pusat bola, ds per dr-nya sama dengan 0. Modulus TL-nya Anda bisa definisikan dengan definisi yang mirip. Begini. Nah, kalau bentuknya tidak bulat, maka tinggal didefinisikan yang namanya karakteristik length. Itu perbandingan antara volume partikel dibagi dengan luas penampang partikel. Sehingga untuk ini dalam bentuk laju ya, laju konsumsi substrat itu adalah flux, definisinya sama ya, flux substrat dikalikan dengan luas penampang yang ditembus oleh substrat, itu sama dengan difusi substrat dikalikan luas penampang ya, ini adalah fluxnya, itu sama dengan ini. Jadi pengaruh difusi itu yang sudah dijelaskan dan digambarkan oleh Pak Chandra tadi ya. Jadi seberapa
seberapa efektif substrat itu bisa menembus vlog, itu dinyatakan dalam faktor keefektifan. Oke, definisinya sama, faktor keefektifannya. Kemudian modulus TL-nya juga definisinya sama. Anda bisa lihat apa saja yang mempengaruhi faktor keefektifan, sehingga persamaan laju reaksi ya bisa didekati dengan orde 1. Ini biokonversinya, laju reaksi konversi substrat menjadi produk oleh mikrobanya, itu bisa dinyatakan dengan persamaan monod. Oke, kalau konsentrasi substratnya itu jauh lebih besar daripada Ks ya. Jadi kan Anda masih ingat di monod itu ada dua kondisi ya. Ini R, ini S, ada yang bagian orde 1, ada yang bagian orde 0. Nah, kalau untuk bagian orde 1, maka biokonversi substratnya ada gunakan persamaan yang ini. Ya, karena sebanding dengan konsentrasi substrat. Sementara kalau di S yang lebih tinggi ya di bagian ini, di mana ordenya itu adalah orde 0, maka laju konversi substrat itu tidak bergantung dengan S-nya. Dan ini tercapai yang namanya laju maksimum. Oke, dan konsentrasi substrat terhadap jarak ya, R kecil itu adalah jarak dari pusat vlognya atau pusat bola. R sama dengan 0 itu adalah pusatnya, R sama dengan R besar itu adalah tepat di dinding vlognya. Itu merupakan, Anda bisa nyatakan S sebagai fungsi R. Nah, dari persamaan ini, Anda bisa lihat bahwa bisa jadi ya untuk kondisi tertentu, kalau misalnya S0-nya sangat kecil, kemudian RM-nya sangat besar, gitu ya, kemudian difusivitas efektivitasnya juga terhambat, maka bisa jadi konsentrasi substrat itu sudah habis sebelum mencapai pusat vlognya. Ini yang disebut dengan kondisi atau jarak critical radius ya. Jadi sebelum sampai pusat, kalau yang diinginkan kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra, yang Anda inginkan ketika merancang sistem sel terimobilisasi, itu semua sel kebagian substrat. Tapi kalau kondisi tertentu, misalnya vlognya itu terlalu besar, R besarnya itu terlalu besar gitu ya, R besarnya terlalu besar, laju reaksi mikrobanya atau mu-nya itu terlalu tinggi ya, sehingga konversi substratnya, kemudian difusivitasnya itu jelek sekali gitu ya, sehingga difusi intrapartikelnya itu terhambat, maka sebelum sampai pusat vlog, itu konsentrasi substrat itu bisa mencapai 0. Ini yang disebut dengan critical radius. Nah, ini bisa dihitung ya, dari persamaan yang tadi, tinggal dihitung saja. S-nya akan sama dengan 0, ketika S-nya itu akan sama dengan 0, ketika R-nya itu adalah RCR, sehingga Anda dapatkan persamaan yang ini. Nah, faktor keefektifan ya tinggal dibandingkan saja berapa konsentrasi substrat atau jarak dari pusat bola ketika S-nya itu 0 dibandingkan dengan jarak ketika substratnya masih dibandingkan dengan konsentrasi substrat ketika bisa menembus sampai pusat bolanya. Maksud dari persamaan itu adalah ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada tambahan lagi dari Pak Chandra? Silahkan, Pak. Ini beda model saja. Jadi kalau yang tadi
biofilm dengan ketebalan tertentu. Ini modelnya adalah model vlog yang dia dianggap berbentuk bulat dengan ukuran diameter atau radius tertentu. Ya, jadi sebetulnya pendekatannya sama mirip ya. Jadi yang satu biofilm, yang satu bola. Jadi hal yang sama akan mirip gitu ya. Misalnya kalau tadi ketebalan, kalau ini adalah diameter dari si partikelnya. Ya, jadi kalau kita immobilize dalam bentuk bola, maka bola tersebut akan ditentukan oleh diameternya. Ya, jadi kalau diameter terlalu besar, maka tidak seluruh dari bola itu termanfaatkan. Ya, jadi itu sama kalau yang DE, RM, DE membesar, dampak terhadap faktor keefektifan seperti apa, RM makin besar, ya itu semua sama ya ininya dampaknya. Ya, jadi baik bentuk bola maupun dalam bentuk slab ya, bentuk yang mendatar. Ya, tinggal nanti jangan lupa mungkin ada tadi terminologi yang mungkin perlu diketahui. Tapi yang penting bukan hafalannya, tetapi yang penting adalah pemahamannya. Ya, jadi berarti kan supaya bisa termanfaatkan kan diameter harus sekecil-kecilnya. Kalau nanti dikecilin, ya nanti kembali ke ukuran sel. Nah, itu kan bukan lagi immobilize. Ya. Nah, berarti kita harus merancang sedemikian ya sehingga faktor keefektifan tetap mendekati 1, tetapi tetap dalam bentuk yang terimobilisasi sehingga bisa sel itu bisa kita tingkatkan konsentrasinya di dalam bioreaktor, dan yang kedua adalah bisa kita pisahkan sehingga pemisahan sel dengan broad fermentation itu bisa dengan mudah dilaksanakan. Ya, jadi kembali lagi bahwa faktor keefektifan beta dan C itu adalah untuk membantu penyelesaian. Mungkin coba dilihat dulu karena kan semuanya persamaan diferensial gitu. Mungkin yang slab aja. Yang slab itu yang awalnya. Persamaan diferensial, enggak persamaan sebelum yang sudah ini, setelah bentuk persamaan gitu. Nah, ini kan sebetulnya kita menggunakan apa yang terjadi di dalam neraca substratnya kan yang ini kan. Ya, jadi kalau dilihat kan persamaan diferensialnya itu ini kan, jadi neraca substrat. Ya, sebenarnya ini yang kita mau selesaikan, ya, yang terus kemudian kita ubah menjadi nanti tidak berdimensi, ya, persamaan tidak berdimensi. Sebetulnya yang kita pengen lihat itu adalah profil sebetulnya dengan dari persamaan diferensial ini dan syarat batas ini. Maka kita tahu konsentrasi S0-nya di sini, maka kita tahu profilnya seperti apa. Ini bisa kita selesaikan sekarang ini, ya, dengan numerik. Ya, jadi persamaan ini bisa kita. Jadi kalau bentuknya itu si substratnya bisa nembus ke semuanya, berarti faktor efektivitasnya adalah 1. Tapi kalau si substratnya sudah habis di tengah-tengah, berarti faktor keefektifannya kurang dari 1. Nah, tapi kan ini dibuatkan persamaan-persamaan ini kan sebetulnya ini adalah persamaan-persamaan pada saat membicarakan katalis hidrogen. Ya, jadi bukan cuma untuk menjelaskan bioreaktor, sebenarnya pada saat menjelaskan katalis hidrogen. Katalis hidrogen akan terjadi hal yang sama. Jadi persamaan-persamaan ini mungkin pada awal 19-an, ya 19 sekian. Jadi orang akses terhadap penyelesaian matematik masih terbatas. Maka itu dibantu mungkin persamaan berikutnya, halaman berikutnya, Pak Ahmad.
Nah, maka itu dibantu dengan menggunakan faktor keefektifan ini. Ya, kita sudah tahu bahwa kalau si mikroba tidak bisa memanfaatkan keseluruhan mikroba itu tidak bisa memanfaatkan substrat, berarti kan tidak efektif itu semua mikroba di situ. Ya, nah kemudian seperti gambar saya, sehingga dibantu faktor keefektifan ini dengan fungsi dari beta dan fungsi dari C. Gitu. Jadi kira-kira ceritanya begitu. Gitu. Ya, jadi sebetulnya dari persamaan diferensial itu kita bisa menebak atau menghitung sendiri faktor keefektifannya. Ya, efektif atau tidak efektif. Ya, tetapi kan menyelesaikan persamaan diferensial itu tidak mudah pada zaman-zaman itu, sehingga digunakan orang menemu cara, oke, ganti dengan faktor keefektifan gitu. Ya, nah faktor keefektifan itu dimanfaatkan untuk memperlihatkan seluruh katalis yang ada di dalam sistem terimobilisasi itu efektif atau tidak. Ya, kalau satu, kita merancang sebagai engineer harus merancang katalis itu faktor keefektifnya mendekati 1, ya, sehingga mirip dengan reaksi pada saat si enzim tersebut dalam keadaan asosiasi katalis dalam keadaan bebas. Ya, kira-kira idenya itu supaya lebih jelas. Moga-moga lebih jelas. Jadi ide menggunakan faktor keefektifan itu. Jadi bukan hanya untuk enzim. Ya, di katalis kimia pun faktor keefektifan ini digunakan. Jadi katalis itu harus sedapat mungkin pada saat di heterogen, sistem terheterogen, seluruh katalis bisa termanfaatkan. Karena katalis kan ditambatkan, biasanya kan kalau di proses kimia, katalisnya mungkin ditaruh dalam keramik ya, atau bahan yang dari silika aluminium. Dimasukkan ke situ. Nah, gimana katalis kan biasanya mungkin logam berat, ya, seperti nikel dan sebagainya. Nah, bagaimana nikel yang ditambatkan pada suatu media tersebut termanfaatkan keseluruhannya, ya, karena kan katalis itu mahal itu kan, ya. Bukan cuma nikel, tapi ada yang platinum, ya, itu mahal itu. Jadi kalau terlarut atau dalam hilang kan sayang. Ya, kira-kira idenya dari situ. Jadi immobilized enzim itu idenya dari reaksi kimia, ya, dari industri kimia yang menggunakan katalis yang biasanya katalis itu logam berat yang bernilai mahal. Sehingga si katalisnya kalau bisa kita recover kembali. Mungkin itu aja tambahan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan sebentar terkait penggunaannya ya. Jadi pada umumnya sel yang terimobilisasi itu ketika tujuannya kan tadi Anda bisa menggunakan selnya secara berulang-ulang, bisa dioperasikan secara kontinu. Nah, biasanya model reaktor yang digunakan itu adalah model reaktor kolom atau pipa, ya, mirip dengan yang enzim. Sehingga pengadukannya atau yang tadi memperbaiki hidrodinamika dari cairannya itu dilakukan dengan mengatur laju alir. Tentunya laju alirnya punya nilai optimum juga ya. Jadi kalau terlalu tinggi mungkin tahanan filmnya memang tipis, tapi kan substratnya lewat dengan cepat. Jadi mungkin tidak akan sempat terkonversi. Dan biasanya kalau sel yang diimobilisasi ini cukup rapuh ya, jadi cukup mudah pecah sehingga memang tidak bisa juga dioperasikan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, tidak bisa dikasih pengadukan, sehingga dipilihnya model kolom, bisa berupa pack kolom ya, jadi
selnya itu ditumpuk-tumpuk, tidak bergerak, atau dengan fluidized bed, ataupun dengan model airlift. Jadi model neraca massanya ketika substrat itu masuk dan keluar kolom itu mirip dengan model reaktor pipa atau model RAS. Dan Anda juga perlu ingat, kan sudah belajar absorpsi ya, jadi model pipa itu digunakan ya. Jadi intinya di sini perubahan konsentrasi substrat terhadap ketinggian kolom itu akan sebanding dengan laju konsumsi substrat di tiap-tiap butiran atau vlog atau sel yang terimobilisasi. Ya, jadi karena reaktornya itu adalah modelnya adalah RAS, maka Anda tidak bisa menggunakan neraca keseluruhan reaktor. Jadi neracanya adalah per segmen pipa. Ini adalah laju perubahan substratnya, ini adalah laju konsumsi substratnya per segmen kolom. DZ itu adalah segmen ketinggian kolom. Oke, dari persamaan yang tadi Anda bisa gantikan bahwa ini tinggal dipindah ya. Jadi kemudian NS dikalikan A itu akan sebanding dengan konversi dikalikan faktor keefektifan. Nah, kemudian kalau diintegralkan, berarti DZ-nya akan menjadi ketinggian kolom. Ya, jadi ada dua parameter panjang ya. Jadi ada H, ada L. H itu adalah ketinggian kolomnya atau panjang pipanya. L itu adalah yang tadi VP dibagi AP ini. Ya, jadi ini adalah jarak tempuh dari substrat ketika dia menembus matriks sel yang terimobilisasi. Ya, atau bisa juga didefinisikan ini adalah ketebalan dari si biofilmnya. Nah, kalau diintegrasikan ya nanti Anda tinggal Anda akan dapatkan hubungan antara konsentrasi substrat awal terhadap laju alir dan ketinggian kolom. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau dari penjelasan-penjelasan yang tadi yang sudah disampaikan, jika ada konsep yang ini tidak usah dihafal ya, sekali lagi tidak perlu dihafal, tapi Anda perlu tahu bahwa ketika Anda menggunakan sel yang terimobilisasi di dalam reaktor, kemudian model reaktornya itu adalah model reaktor kolom, maka kinerja reaktornya itu adalah mengikuti model reaktor PFR atau RAS. Sehingga Anda perlu mengingat asumsi-asumsi apa saja atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konsep reaktor PFR. Nah, kemudian neraca massanya ya tentunya mengikuti ya, karena ini adalah reaksi konversi sel, maka perubahan substratnya itu akan diakibatkan oleh reaksi selnya. Reaksi selnya kan mengikuti reaksi Monod, kemudian ada hambatan difusi. Karena ini adalah sel terimobilisasi, pengaruh hambatan difusinya masuk ke dalam faktor keefektifan. Nah, dari persamaan hasil integrasi ini, khusus untuk kasus tertentu ketika konsentrasi S0 ini di sini adalah konsentrasi S0 inlet ya. Jadi yang masuk itu cukup rendah, maka Anda bisa sederhanakan persamaan ini. Oke, ada pertanyaan dulu dari mahasiswa? Silakan. Silakan. Sebelum dikasih PR. Oke, baik. Kalau tidak ada, sebentar.
Nah, ini adalah PR-nya. Nanti saya cantumkan di Google Classroom. Ini kayaknya PR terakhir ya untuk perkuliahan ini. Ini Sulerkargi dari bab 9, dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan Pak dari Pak Chandra. Silakan Pak. Cukup dari saya, cukup. Baik. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan dari mahasiswa. Terima kasih Pak Chandra, Pak Guntur, dan mahasiswa sekalian. Berarti kuliah hari ini saya tutup. Besok berarti kita masuk ke materi selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.